شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wajil farajah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada petang hari ini adalah dalam rangka meneruskan pelajaran kita tentang Bidayatul Hikmah, syarah Bidayatul Hikmah, yaitu syarah artinya penjelasan yang ada di dalam buku asli Bidayatul Hikmah. Bidayatul Hikmah adalah karya dari Mulla Sadrah Syirazi dari Syiraz. Kemudian disyarah atau diberikan keterangan-keterangan oleh ulama belakangan yang meninggalnya tahun 80-an, yaitu Allama Tabatabai. Allama Tabatabai adalah seorang ulama, filosof, dan juga ahli tafsir. Buku tafsirnya sebanyak atau setebal 2 jilid. Bisa kita baca di internet gampang kita dapatkan. Tafsir Al-Mizan. Kalau kita baca tafsir Al-Mizan, mungkin ini tafsir satu-satunya yang ada penjelasan filsafatnya. Di dalam tafsir Al-Mizan ada penjelasan, ada pembahasan filsafatnya. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada berbicara tentang keberatan pada pembicaraan tentang keberatan apabila dikatakan bahwa wujud itu adalah univokal. Jadi kita sudah sampaikan bahwa sampai sekarang kita masih berbicara memperbincangkan tentang keunivokalan kata ada ataukah kata wujud. Kata univokal, kita ulangi lagi, artinya bahwa digunakan dimanapun maknanya sama. Sebaliknya kalau equivokal, katanya sama tetapi maknanya berbeda. Jadi kata yang digunakan sama tetapi makna yang dikandung oleh kata itu berbeda. Sinta kemarin memberikan contoh yang cukup bagus, yaitu tentang Taliban. Jadi Taliban sekarang adalah equivokal. Apa sebabnya? Karena Taliban dulu ketika berkuasa beda dengan Taliban sekarang. Kalau Taliban dulu waktu berkuasa sebelum jatuh tahun 1996 sampai 2001 adalah ultra konservatif. Sedangkan Taliban yang ada sekarang sama-sama masih menggunakan istilah Taliban, tetapi bermakna moderat, inklusif, bukan eksklusif lagi. Dia menerima bekerja sama dengan kelompok manapun untuk membuat pemerintahan, dan juga terbuka untuk bekerja sama dengan negara manapun yang penting mau membangun Afghanistan. Nah, itu adalah mempunyai makna yang sudah berbeda pada tahun 90-an. Karena maknanya berbeda tetapi kata yang kita gunakan tetap sama, itu Taliban, maka namanya equivokal, tidak lagi univokal. Jadi itu adalah contoh penggunaan equivokal dan univokal. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan kata-kata itu adalah bersifat equivokal. Kalau ada kata yang sama, itu equivokal. Kita menggunakan univokal sama apabila digunakan pada lingkupnya, yaitu pada rumpun, contohnya hewan, kita terapkan pada gajah, pada kuda, pada sapi, maka maknanya di sana adalah univokal. Jadi di sana maknanya univokal, sama maknanya, tapi tidak bisa digunakan di luar. Hewan tidak bisa, artinya sangat terbatas. Begitu juga misalnya manusia, kita gunakan pada Pak Saban, kita gunakan pada Dokter Ririn, kita gunakan pada Ibu Khairia, itu maknanya sama namanya. Manusia yang kita terapkan padanya sama. Bahkan kata manusia digunakan baik pada orang yang sakit ataupun orang yang sehat, orang yang sehat akal pikirannya ataupun orang yang terganggu jiwanya sama disebut manusia. Jadi dengan demikian penggunaan kata manusia pada semuanya adalah bersifat univokal. Tetapi tadi terbatas pada rumpun manusia saja. Beda dengan kata ada, berlaku pada seluruhnya. Baik pada realitas yang terjangkau oleh panca indera
ataupun pada realitas yang tidak terjangkau panca indera. Jadi berlaku pada semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mari kita teruskan pembahasan kita tentang keunivokalan kata wujud atau kata ada ini. Karena ini penting karena kalau kita bisa membangun kesadaran ini pada jiwa dan pikiran kita, maka kita merasakan bahwa sebetulnya di mana-mana itu adalah Allah. Seperti mana di dalam Al-Quran dikatakan, kepunyaan Allah lah langit dan bumi, kepunyaan Allah lah timur dan barat, kemana saja engkau menghadap, maka yang kamu jumpai adalah Dia. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Begitu juga misalnya kalau Allah itu sebagai ada yang paling tertinggi karena Dialah yang meliputi segala-galanya, lalu kemudian segala-galanya selain Allah itu adalah mungkin namanya bisa ada bisa tidak ada, lalu kemudian tidak ada, maka tetap tersisa yang ada yang sesungguhnya, yaitu Allah SWT. Dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dikatakan di situ semuanya akan fan, akan binasa. Dan kemudian wa yabqa wajhu rabbika, maka yang tersisa hanyalah wajah Tuhanmu. Kullu man 'alaiha fanin. Segala sesuatu akan fana, akan binasa. Maka wa yabqa, yang akan kekal, yang akan tersisa adalah Tuhanmu yang memiliki Zul Jalali wal Ikram, memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia. Mari kita masuk ke screen untuk melihat lembaran-lembaran, halaman demi halaman dari buku Syarah Bidayatul Hikmah yang kita bahas. Jadi terakhir kemarin kita sudah sampai di sini. Mana kemarin ini? Ada tandanya. Nah, ini dia. Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini. Halaman 51. Ya, jadi kita kemarin sudah sampai di halaman 51 nih. Ya. Yaitu di yang kita berikan tanda. Jadi hari ini kita teruskan. Ya. Jadi kita sudah lihat bahwa wujud itu pada yang sebab, berlaku juga pada akibat, berlaku pada yang sifatnya mutlak, wajib adanya, juga berlaku pada yang mungkin adanya. Jadi sebab dan akibat wujud yang kita sebut pada kata sebab, misalnya matahari sebagai ada. Nah, terang juga sebagai ada berlaku. Terang ini kan adalah akibat dari matahari. Matahari memancarkan cahaya, lalu kemudian alam menjadi terang, kita sebut dengan siang. Sama antara sebab dan akibat di sini. Adanya misalnya tangan kita sama dengan adanya bunyi yang keluar. Apabila tangan kita tabrakkan, kita pukulkan ke meja. Ketika kita pukulkan ke meja, maka keluar suara. Kita mengatakan ada suara. Jadi penggunaan kata ada pada suara yang keluar dari benturan antara tangan dan meja sama dengan adanya tangan dan adanya meja. Jadi ada tangan dan meja, terus keluar suara, kita katakan ada. Jadi ada pada kata sebab, ada pada kata akibat sama. Nah, nanti ada yang memahami bahwa ini ada berbeda-beda. Ini nanti yang coba luruskan pada pertemuan kita kali ini. Jadi ada pendapat dan pendapat seperti ini tidak tanggung-tanggung juga dilakukan oleh para teolog, ya, pemikir juga mengatakan bahwa kata wujud atau kata ada itu bersifat equivokal, tidak bersifat univokal. Jadi ketika wujud itu digunakan pada Tuhan, ya beda maknanya ketika wujud digunakan pada yang bukan Tuhan. Kata wujud yang digunakan pada sebab beda dengan kata wujud yang digunakan pada akibat. Kata wujud yang digunakan pada Tuhan yang tidak terbatas
beda dengan kata wujud yang digunakan pada ciptaannya yang serba batas. Ada pendapat-pendapat seperti itu, sehingga masih ada yang berpendapat bahwa kata wujud atau kata ada itu tidak univokal, tetapi equivokal. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Maka kita lihat Mullah Sadra dengan terampil menjelaskannya dengan sangat baik. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kita kemarin berbicara tentang terakhir tentang kesesuaian sinkhiyah atau coordination, coordination antara sebab dan akibat. Dan terakhir kita sudah bicarakan bahwa tidak akan mampu menerima semua yang ada pada sebab. Wujud sebab tak terbatas, sebab tak terbatas, maksudnya wujud sebab tak terbatas, sementara wujud akibat terbatas. Nah, sekarang kita teruskan. Pada hakikatnya, kesesuaian bahasa Arabnya sinkhiyah, bahasa Inggrisnya coordination. Jadi sinkhiyah atau coordination antara sebab dan akibat bukan hanya tidak mustahil dan tidak bermasalah, bahkan merupakan suatu keniscayaan. Jadi kesesuaian penggunaan kata wujud, kata ada pada sebab dan akibat bukan hanya tidak mustahil dan tidak bermasalah, bahkan merupakan suatu keniscayaan dan kemestian. Jadi itu pernyataan daripada Mullah Sadra yang akan kita coba uraikan sekarang. Jadi kesesuaian sinkhiyah antara sebab dan akibat bukan hanya tidak mustahil, tetapi dan tidak bermasalah, bahkan juga merupakan suatu keniscayaan dan kemestian. Sama saja, niscaya dengan mesti sama aja. Niscaya pasti, mesti ya, kemestian. Ya. Jadi kesesuaian kata sinkhiyah ya antara sebab dan akibat itu adalah tidak mustahil dan tidak bermasalah. Justru kalau tidak ada kesesuaian antara sebab dan akibat, maka akan merujuk pada kemustahilan. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah sebab daripada akibat ini? Misalnya kalau tidak ada kesesuaian antara sebab dan akibat, bagaimana kita tahu? Contohnya misalnya gini, bukti bahwa siang itu akibat daripada matahari, terbukti misalnya siang itu panas. Kenapa? Karena matahari kan adalah panas. Matahari adalah bola api raksasa. Matahari adalah bola api raksasa yang memancarkan cahaya, sinar, terang. Maka ketika kita siang hari terkena oleh cahaya panas, maka kemudian kita panas. Nah, jadi ada kesesuaian antara sebab dan akibat. Selain sama-sama terang, juga sama-sama panas. Juga sama-sama panas dan sama-sama terang. Lalu kemudian ahli fisika modern sekarang menemukan bahwa kenapa matahari terang dan kita di bumi terkena matahari juga terang? Kenapa matahari itu panas dan kita yang terkena sinar matahari di bumi juga panas? Karena disimpulkan bahwa yang mengantarkan cahaya matahari ke bumi itu adalah dua. Namanya adalah gelombang dan partikel. Gelombangnya itu yang menyebabkan dia bisa berjalan, merambat melalui ruang-ruang hampa, dan kemudian partikel yang menyebabkan kita juga merasakan panas. Karena kalau tidak ada partikelnya, kita tidak merasa panas. Dengan demikian, berlakulah hukum dualitas pada cahaya, yaitu gelombang dan partikel. Nah, dari kesimpulannya bahwa matahari sebagai sebab dan siang di sini sebagai akibat di muka bumi, itu ada kesesuaian. Jadi bukan hanya mustahil, bukan hanya tidak mustahil dan tidak bermasalah, bahkan niscaya kata pernyataan ini. Justru kalau tidak ada kesesuaian antara sebab dan akibat, maka akan berujung pada kemustahilan. Karena apa? Karena bagaimana kita tahu ini adalah sebabnya? Ya, kita tahu ini adalah misalnya ada akibat. Kita tahu ini sebabnya karena ada kesesuaian. Misalnya kita gambarkan di sini.
Kita misalnya melihat suatu akibat. Ya, ini akibat. Akibat. Nah, kalau kita menganggap ini akibat, tentu kita menanyakan sebabnya. Kita tanyakan ini siapa sebabnya. Ya. Karena dia adalah akibat, ya namanya akibat kan berarti ada sebabnya. Nah, sebabnya mana? Bagaimana kita menemukan akibatnya kalau tidak ada kesesuaian? Ya, kan banyak sebab-sebab di atas ini. Ya. Di atas ini banyak sebab-sebab. Ya, di sini ada sebab-sebab. Ya. Sini ada sebab. Ya. Sini ada sebab. Sini ada sebab. Nah, sekarang yang mana dari sebab-sebab ini yang merupakan sebab daripada akibat ini? Ya. Inikah, inikah, atau inikah? Ya. Kita tidak tahu. Karena sebab banyak. Nah, untuk mengetahui bahwa akibat ini sebabnya misalnya adalah A, B, C, D, ya. Untuk mengetahui bahwa akibatnya ini adalah si B misalnya, ternyata ini adalah sebabnya, itu kita pilih karena ada kesesuaian. Ya. Kesesuaian ini. Ya. Jadi kesesuaian antara sebab dan akibat, sehingga sebab ini bisa dilacak ke bawah, dan yang di bawah bisa dilacak ke atas. Ya. Jadi harus ada kesesuaian antara sebab dan akibat. Kesesuaian dan akibat. Contoh lagi misalnya, Tuhan sebagai sebab, akibat sebagai makhluk sebagai akibat. Nah, bagaimana kira-kira caranya kita mencari relasi antara makhluk atau ke alam semesta sebagai akibat dan Tuhan sebagai sebab? Ya. Kan tidak ada yang sama kecuali satu, yaitu kata ada. Ya. Tidak ada yang sama kecuali kata ada. Ya. Misalnya makhluk misalnya bergerak, kan Tuhan tidak mungkin bergerak. Kalau Tuhan bergerak kan berarti butuh ruang juga, karena gerak itu melahirkan ruang, butuh ruang. Ya. Jadi apa kesesuaian antara akibat dengan sebab? Kalau sebabnya adalah Tuhan, akibatnya adalah makhluk. Nah, kesesuaian itu ada pada kata ada. Kalau tidak ada kesesuaian, dari mana kita tahu kalau akibat ini adalah disebabkan oleh ini? Ya. Oleh sebab itulah maka harus ada. Jadi inilah jemaah sekalian yang diungkapkan, sehingga kesimpulannya di sini, justru kalau tidak ada kesesuaian antara sebab dan akibat, maka akan berujung pada kemustahilan. Ya. Jadi ini adalah perlunya ada namanya sinkhia atau cognation antara sebab dan akibat. Ya, antara satu yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Jadi justru kalau tidak ada kesesuaian antara sebab dan akibat, maka akan berujung pada kemustahilan. Ya. Artinya mustahil, akibat ini kita ketahui kalau ini sebabnya. Ya. Terutama misalnya kalau kaitannya dengan sebab akibat yang sifatnya material di sekitar kita. Ya. Misalnya tadi ada suara keluar, dari mana kita tahu kalau sebabnya adalah perbenturan antara tangan dengan meja. Ya, karena yang namanya suara itu kan adalah sesuatu yang keluar. Begitu kita dengarkan suara, pasti kita biasa dengar, oh ini pasti ada suara benda jatuh. Nah, ada benda jatuh. Karena yang namanya suara itu adalah hasil dari persentuhan dua benda. Jadi harus ada dua benda di sana. Ketika kita di jalan, kita mendengarkan suara yang sangat keras, pasti kita mengatakan ada kecelakaan. Ya. Pasti ada kecelakaan. Ya, kenapa? Karena suara besar itu melahirkan berbenturan dua benda itu melahirkan suara. Begitu juga misalnya kalau ada tembakan, suara tembakan, pasti kita mengatakan ada ledakan bom misalnya, atau ada penembak dan sebagainya. Kita teruskan lagi. Jadi sudah jelas bahwa kesesuaian atau yang disebut dengan sinkhia, cognation antara sebab dan akibat itu harus ada. Kalau tidak ada, justru mustahil. Ya. Jadi kata-kata ada pada kata sebab dan pada akibat harus sama maknanya. Karena kalau tidak sama maknanya akan terjadi diskontinuitas, terjadi keterputusan relasi
atau di sini diistilahkan kesesuaian antara sebab dan akibat, sehingga kita susah melacak bagaimana caranya mengetahui akibat, sebab daripada akibat tersebut, atau sebab dari sebuah akibat. Nah, sekarang kita lihat keberatan-keberatan para teolog. Kaum teolog, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, teolog ini adalah orang yang pembicaranya masalah ketuhanan. Theo adalah Tuhan, log adalah ilmu. Ya, teolog artinya orangnya, teologi. Ya, sama dengan misalnya biologi, biolog, ahli biologi. Jadi Theo artinya Tuhan, Theo Tuhan, Dei, log artinya orang, dari kata logos atau ke ilmu, atau biasa di Indonesia di Inggriskan dengan logi atau logi. Teologi kayak begitu. Teologi, teolog. Loh adalah orangnya. Orang yang ahli dalam masalah-masalah ketuhanan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan biasanya mutakalim. Mutakalim. Ya. Mutakalim disebut dengan mutakalim adalah karena kerjanya membuat argumen tentang ketuhanan. Ya, takalim itu kan sebetulnya berdialog, ya, berwacana. Tapi karena yang dibicarakan adalah tentang Tuhan, ya maka kemudian disebutlah dengan teolog kalau bahasa Inggrisnya dari bahasa Inggris, dan dianya disebut dengan mutakalim. Ya. Jadi kaum teolog atau mutakalim beranggapan bahwa kalau kata wujud bermakna ekivokal, maka akan terhindar dari konsekuensi terjadinya kesesuaian antara sebab dan akibat. Nah, jadi bagi mereka justru menolak terjadinya kesesuaian antara sebab dan akibat. Itu sebabnya di atas mereka membangun argumentasi bahwa kata ada pada sebab harus beda dengan ada pada kata akibat. Perbedaan kata ada atau wujud pada sebab dan pada kata akibat menunjukkan terjadi ekivokal namanya. Jadi ekivokal. Jadi ekivokal itu adalah manakala makna kata ada atau wujud beda pada sebab dan pada akibat. Nah, bagi mereka menolak adanya kesesuaian antara sebab dan akibat. Karena kalau sama, kalau dia sesuai, ya berarti bagaimana kita membedakan mana sebab dan akibat, itu keberatan mereka. Jadi kaum teolog beranggapan bahwa kalau kata wujud bermakna ekivokal, ekwi sama, vokal, maka akan terhindar dari konsekuensinya sama katanya tetapi berbeda maknanya, maka akan terhindar dari konsekuensi terjadinya kesesuaian antara sebab dan akibat. Alasan kaum teolog ini tidak logis. Nah, jadi yang mengatakan ini adalah Mullah Sadra, diperkuat oleh Tabatabai. Alasan kaum teolog ini tidak logis, ya, tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan penalaran yang benar, karena kesesuaian tersebut tidak bisa dihindari dan ditolak. Jadi kesesuaian makna kata ada pada sebab dan makna kata ada pada akibat justru tak terhindarkan, tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak. Ya, jadi justru ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak. Dia adalah suatu kemestian dan keniscayaan antara sebab dan akibatnya. Antara sebab dan akibatnya. Jadi tidak bisa dihindari kesesuaian antara sebab dan akibatnya, seperti yang saya juga setelah terangkan tadi. Kemudian teolog yang berpandangan, jadi teolog yang berpandangan mengenai makna keekuivalenan konsep dan makna wujud, ya. Jadi para teolog juga terbagi dua. Jadi kita bicarakan pada kata teolog. Jadi teolog. Teolog ini dalam berpandangan tentang keekuivalenan konsep dan makna wujud juga terbagi ke dalam dua kelompok. Ini dua kelompok. Jadi para mutakalimin berpandangan bahwa kata wujud pada sebab dan pada akibat berbeda, itu juga terbagi dua mereka. Terbagi dua. Jadi
Masing-masing punya argumennya sendiri, tetapi tetap berpandangan bahwa harus tidak sama, atau istilahnya tadi ekivokal. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan ada, beda kalau kita mengatakan bumi ada. Bagi mereka seperti itu. Ya, jadi ini bagi teolog ya, teolog. Jadi teolog, ya, ahli ketuhanan, teolog ya. Makanya nanti Mullah Sadra itu tidak dimasukkan dalam kategori teolog, tidak dimasukkan juga dalam kategori filosof. Kan nanti ada teolog, ada filosof. Jadi kita terangkan dulu bagi Bapak Ibu yang baru masuk ya, yang baru bergabung, perbedaan antara teolog dan filosof. Teolog kan berarti ahli teologi, filosof ahli filsafat. Ya. Kalau teolog adalah secara spesifik, secara khusus membicarakan masalah-masalah ketuhanan. Ya. Jadi kita dulu bedakan di sini sebelum kita lanjut. Ya. Teologi. Ya. Kemudian adalah filsafat. Yang kita bedakan dulu. Filsafat. Jadi teologi dan filsafat. Kalau teologi, ya nanti orangnya sudah dengan teolog, adalah orang-orang ataukah ilmu ya, ini ilmu teologi, ilmu yang khusus mempelajari masalah-masalah ketuhanan. Jadi kita pelajari adalah ilmu yang khusus mempelajari masalah-masalah ketuhanan. Ya, jadi teologi ilmu yang khusus mempelajari masalah-masalah ketuhanan. Sedangkan filsafat ilmu yang khusus mempelajari masalah-masalah hakikat. Nah, jadi beda. Walaupun nanti filsafat membicarakan Tuhan juga, tetapi tidak spesifik tentang Tuhan. Kenapa? Karena inti pembicaranya adalah hakikat. Kapan dia sampai kepada Tuhan? Misalnya, hakikat tentang yang ada. Ya. Hakikat tentang asal segala sesuatu. Itu nanti filsafat. Jadi filsafat adalah ilmu ya, yang khusus mempelajari ya, masalah-masalah hakikat. Misalnya materi, apa hakikat materi? Kalau orang awam materi kan itu adalah emas, perak, rumah, uang, itu materi. Tapi kalau filosof bukan itu yang dimaksud materi. Materi adalah hakikatnya. Hakikat materi adalah sesuatu yang bergerak. Jadi itu jadi beda. Jadi filsafat itu membicarakan tentang hakikat. Apa hakikat materi? Apa hakikat non materi? Ya. Apa hakikat kehidupan? Gitu. Jadi filsafat berbicara tentang hakikat. Apa hakikatnya jiwa? Apakah benda atau bukan benda? Itu adalah filsafat membicarakan masalah-masalah itu. Apa hakikatnya pengetahuan? Ya. Apa hakikatnya tentang ada tadi? Jadi kata ada itu pembicaraan filsafat sebetulnya, bukan teologi. Karena namanya dalam filsafat ini dibicarakan di dalam satu cabang filsafat namanya ontologi. Kita sampaikan yang baru datang, filsafat ini terbagi 3. Jadi ini kita bagi 3. Satu, bicara tentang epistemologi. Epistemologi. Apa itu epistemologi? Adalah cabang filsafat yang membicarakan masalah-masalah pengetahuan dan kebenaran. Apa itu pengetahuan? Bagaimana kita tahu sesuatu itu? Ya, bagaimana cara menentukan sesuatu yang kita tahu itu benar atau tidak? Nah, itu epistemologi namanya. Epistem itu artinya pengetahuan, logos ilmu tentang pengetahuan. Jadi berbicara tentang pengetahuan. Ya, makanya di sinilah dibicarakan apakah pengetahuan itu dari indera atau dari akal atau dari yang lain. Nah, itu epistemologi yang bicarakannya. Yang kedua, ada namanya ontologi. Ya. Ontologi ya. Ontologi. Ontologi artinya apa? Berbicara tentang ada. Ilmu
tentang ada. Ontos ini adalah ada. Berbicara tentang ada. Jadi apa itu ada? Apa yang kita sebut dengan ada? Nah itu dia masuklah tadi. Makanya berbicara tentang ada, pembicaraan ranah filsafat gitu. Kalau kemudian terjadi sedikit perbedaan dengan teolog wajar karena ranahnya berbeda. Jadi yang dalam membicarakan tentang apa ada adalah filsafat. Yang ketiga, ya ada namanya aksiologi. Aksi itu dari kata action, tindakan. Jadi adalah ilmu tentang moralitas, filsafat moral biasanya. Perbuatan, tentang apa namanya, tentang di sini bicarakan tentang seni, bicarakan tentang apa namanya, etika. Kalau seni adalah berbicara tentang artistika dan etika. Nah, itu bicarakan di tingkat aksiologi tentang perbuatan kita seperti apa. Nah, jadi ini aksiologi. Jadi inilah 3 cabang besar filsafat. Ada juga masukan, bahkan teologi itu adalah masuk dalam filsafat, tetapi ada yang mengatakan ini teologi berdiri sendiri. Ya, itu tadi. Nah, kita kembali tadi. Jadi Mulla Sadra itu tidak dikategorikan sebagai ahli teologi atau teolog, dan juga tidak dikategorikan sebagai ahli filsafat atau filosof. Ya. Ahli filsafat berarti filosof, ahli teologi berarti teolog. Lalu di mana ditempatkan Mulla Sadra di sini? Mulla Sadra ditempatkan sebagai teosofi, ahli teosofi. Nah, jadi di Mulla Sadra disebut sebagai ahli dalam teosofi. Teo masalah ketuhanan, sofi dari kata filsafat. Filsafat itu dari kata sofi, filosofi. Teonya jadi gabungan antara masalah-masalah teologi dan filsafat. Ya, jadi dia menyatukan, bukan mengumpulkan dua, tetapi menyatukan menjadi satu pengertian dan satu pembahasan, yaitu masalah-masalah teologi dan masalah-masalah filsafat. Sehingga kemudian dia dikategorikan sebagai ahli teosofi. Orangnya disebut dengan teosof, nah, begitu. Biasa disebut dengan teosof. Jadi kalau kita bicara tentang teosofi, kalau di Google biasanya Mulla Sadra masuk di dalamnya, teosofi. Mas Keser Bahagia, karena Mulla Sadra ahli atau dikategorikan sebagai ahli teosofi, maka dia juga mengatakan dalam bukunya Al-Asfar Al-Arba itu bahwa di jilid pertama bahwa di dalam mempelajari masalah-masalah ketuhanan, mempelajari filsafat menjadi musti, menjadi niscaya. Jadi kenapa? Karena dia bermula dari filsafat, teosofi gitu. Nah, Mas Keser Bahagia, para sufi yang memasukkan filsafat sebagai syarat untuk mempelajari tasawuf nanti disebut dengan ahli irfan. Jadi teosofi ini kalau di dalam bahasa lain disebut dengan ahli irfan atau keirfan. Nah, Mas Keser Bahagia, orang yang menjadikan filsafat sebagai syarat untuk mempelajari tasawuf itu kemudian disebut dengan tasawuf falsafi. Jadi tasawuf falsafi namanya. Jadi tasawuf falsafi. Kemudian yang tidak mensyaratkan filsafat sebagai syarat untuk belajar tasawuf, nah ini terkadang menggunakan bahasa dengan istilah yang kurang enak, yaitu tasawuf sunni. Jadi biasanya tasawuf itu 2 macam. Jadi tasawuf 2 macam. Ini kita kemana-mana dulu sedikit supaya kita punya. Yang pertama adalah tasawuf. Tasawuf falsafi. Dan yang kedua adalah tasawuf sunni. Apa namanya tasawuf falsafi? Tasawuf yang membicarakan filsafat. Walaupun di sini sunni juga tokoh utamanya, yaitu misalnya Ibnu Arabi. Ya, jadi Ibnu Arabi itu adalah pendekatannya filsafat dalam tasawufnya. Nanti termasuk Mulla Sadra ini. Jadi tasawuf falsafi. Kalau di Indonesia, di ranah tanah Melayu yang terkenal dulu adalah Hamzah Pansuri, Samsudin Sumatrani, begitu. 2 orang ini adalah termasuk ahli dalam bahasa Melayu, dan nanti ke bawah-bawah melahirkan 2 tokoh Melayu terkenal, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di wilayah Malaya, Singapura, dan Malaysia sana. 2 orang ini adalah 2 tokoh di waktu yang sama dengan satu perguruan,
yang kemudian terpisahkan oleh pemisahan antara Singapura Malaysia dengan Indonesia. Setelah perjanjian Belanda dengan Inggris, yang di sebelah bawahnya Selat Malaka dijadikan sebagai Indonesia, dikasih kepada Belanda, yang di atasnya Selat Malaka itu diberikan kepada Inggris. Nah, sejak itu terpisahlah kita dalam menggunakan bahasa Melayu, akhirnya berbeda. Bahasa Melayunya di atas, yang dikuasai Inggris dipengaruhi oleh bahasa Inggris, yang di bawah Selat Malaka dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Konsekuensinya walaupun guru utamanya nanti bahasa Melayu tetap sama, tetapi mempunyai cara adaptasi yang berbeda. Yang kita maksud dua guru dengan perguruan yang sama, yaitu yang pertama kalau di Indonesia adalah Sultan Ali Haji. Sedangkan di Melayu namanya Abdullah bin Abdul Qadir Musi. Nah itu. Jadi Abdullah bin Abdul Qadir Musi dengan Sultan Ali Haji ini adalah seperguruan. Nah, cuma ketika dipisah ini oleh perjanjian Belanda dan Inggris, maka Abdullah bin Abdul Qadir Musi memilih untuk tinggal di Singapura, sedangkan Sultan Ali Haji memilih tinggal di Riau, Sumatera sekarang. Jadi menjadi Indonesia. Jadi begitulah Bapak Ibu Mas sekalian. Jadi penjajahanlah yang membuat kita kemudian mempunyai bahasa Melayu agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena adaptasinya wilayah Singapura dan Malaysia, adaptasinya dipengaruhi oleh bahasa Inggris, sedangkan adaptasinya Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Dapat kita lihat misalnya dari akhiran tion, shen, seperti nationalization, injection, kan begitu. Kalau Indonesia karena Belanda pakai sisi semuanya, nasionalisasi, injeksi. Kalau di tanah Melayu, Singapura dan Malaysia menggunakan kata injection, nationalization, dan sebagainya. Nah, jadi begitulah Jemaah sekalian. Jadi itu adalah di Indonesia ada juga tasawuf falsafi yang dulu dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani. Begitu. Bahkan konon kabarnya di Pulau Jawa juga, yaitu Syekh Siti Jenar adalah juga termasuk pelaku atau tokoh tasawuf falsafi. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini, di Malaysia dan Indonesia terutama, itu Samsudin Sumatrani dan kemudian Hamzah Fansuri dan juga Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa nanti kalah tergusur ya oleh tasawuf anti filsafat ya begitu. Terutama dengan berkuasanya Samsudin Ar-Raniri di kerajaan Aceh pada saat itu. Akhirnya kemudian karya-karya daripada Hamzah Fansuri dan juga Samsudin Sumatrani yang dianggap sesat kemudian dibakar di depan masjid Aceh pada saat itu. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian yang berkembang di Indonesia adalah yang kedua, tasawuf sunni, bukan falsafi. Ya, apa sebabnya? Konon ada kecurigaan kalau tasawuf falsafi ini bisa mengarahkan orang kepada kesesatan, dan juga mungkin ada kecurigaan lebih dekat kepada Syiah. Padahal kita tahu tokoh utamanya di sini adalah Ibnu Arabi adalah justru Sunni. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi jemaah sekalian, kita sudah jelaskan tadi ya tentang teologi dan filsafat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menambah sedikit wawasan ataukah hasanah pengetahuannya. Nah, jadi kita teruskan ini tadi. Jadi teolog yang berpandangan tentang keekuivokalan, jadi keekuivokalan konsep dan makna wujud. Jadi yang kita bicarakan di sini secara khusus adalah wujud, yaitu kata ada. Jadi yang berbicara tentang keekuivokalan wujud terbagi ke dalam dua kelompok. Ya, ingat yang dibicarakan adalah teolog. Jadi teolog yang berbicara tentang keekuivokalan wujud terbagi ke dalam dua kelompok. Itu satu, kelompok yang memandang bahwa, ini yang pertama. Jadi yang pertama ini kelompok yang memandang bahwa kata wujud bermakna ekuivokal. Kelompok yang memandang bahwa kata wujud bermakna ekuivokal.
Mereka beranggapan bahwa wujud yang digunakan dan dipredikasikan kepada setiap kuiditas, ingat kuiditas itu adalah esensi. Jadi ulangi lagi, kita baca sedikit-sedikit karena ini kan bahasa filsafat. Jadi kelompok yang memandang bahwa kata wujud bermakna ekivokal. Jadi wujud dipandangnya sebagai ekivokal. Ini dari atas kita sudah bicarakan ini. Jadi berpandangan bahwa wujud itu adalah bersifat ekivokal, bukan univokal. Nah, mereka beranggapan bahwa wujud yang digunakan dan dipredikasikan, predikasi dari kata predicate, ditujukan, dialamatkan kepada setiap kuiditas. Apa itu kuiditas? Ya, esensi, seperti misalnya meja, itu kuiditas. Jadi meja, rumah, bintang, bulan, matahari, itu namanya kuiditas. Jadi dikatakan bahwa wujud, jadi bicaranya wujud. Ya, jadi wujud ya yang digunakan dan ditujukan, dilekatkan, dipredikasikan kepada setiap kuiditas. Ya, kuiditas itu adalah yang bisa kita lihat barangnya, akan bermakna sama dengan kuiditas yang dipredikasikan itu. Jadi kata wujud yang digunakan pada kuiditas nanya sama dengan kuiditas itu. Jadi bermakna sama. Jadi bagi mereka ini bermakna sama dengan kuiditas yang dipredikasikan itu. Ya. Jadi kalau dia menggunakan kata misalnya, ya, kita menggunakan kata meja ada, ataukah ada meja, kita sudah terangkan juga sebelumnya. Ya. Ini artinya apa kata mereka? Kata ada di sini identik dengan meja itu sendiri. Ya. Jadi kata meja dan ada identik. Kata ada dan meja identik. Ya, ini kata ada dan meja identik. Meja ini namanya kuiditas. Ya. Atau nama lainnya adalah esensi. Ya. Sedangkan wujud ini ada di sini namanya wujud. Ya. Ya, jadi biasanya sudah dengan eksistensi. Jadi ada eksistensi, ada esensi. Ada existence dan ada essence. Kuiditas. Kuiditas ini bahasa Inggrisnya quiddity. Ya. Jadi meja ada meja bagi dia, ada dan meja sama saja. Ya. Karena yang kita tunjuk itu meja kata dia, baru kita menggunakan kata ada, begitu. Ya. Jadi meja yang kita lihat baru kita katakan ada. Jadi kita mengatakan ada meja bagi dia adalah identik. Ya, itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berpendapat begitu, nanti nggak apa-apa juga. Tapi yang penting harus membangun argumentasinya sendiri. Harus punya alasan-alasannya. Karena para teolog juga ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya, kata wujud atau ada dalam proposisi manusia ada. Nah, kita sudah contohkan tadi, meja ada. Misalnya kata wujud, ingat wujud itu artinya ada. Dalam proposisi, dalam pernyataan, manusia ada. Yang dipredikasikan kepada manusia. Jadi ketika kita mengatakan manusia ada, ini manusia ada, ya, kata ada di sini adalah ditujukan, dipredikasikan kepada apa? Kata manusia. Jadi ada pada kata manusia bermakna manusia. Ya. Jadi ketika kita mengatakan manusia ada, maka ada yang dimaksud di sini ya adalah manusia. Kenapa? Karena yang kita bicarakan manusia. Ya, adalah bermakna manusia. Atau dalam proposisi hewan ada adalah bermakna hewan. Atau dalam proposisi jiwa ada bermakna jiwa. Ya, begitu bagi mereka nih ya. Jadi kalau kita menggunakan kata hewan ada, ya bermakna hewan. Kalau kita mengatakan jiwa ada, bermakna jiwa. Ya, bermakna jiwa. Jadi bagi mereka, kalau kita katakan manusia ada, kata ada di sini ya manusia itu sendiri. Hewan ada, kata ada di sini ya hewan itu sendiri. Makna kata ada di sini ya hewan. Jiwa ada di sini bermakna jiwa. Nah, begitulah. Jadi begitulah seterusnya apabila wujud atau kata ada dipredikasikan. Begitulah seterusnya apabila wujud atau ada
dipredikasikan kepada kuiditas-kuiditas lainnya. Yang lain juga begitu. Seperti tadi meja, kasur, handphone, baterai, kan begitu. Apalagi kilat, gemuruh, semuanya, semua digunakan pada kuiditas-kuiditas lainnya. Berdasarkan pandangan ini, kata wujud memiliki makna khusus yang tak terbatas. Karena ketika wujud digunakan pada meja, ya beda ketika wujud digunakan pada manusia. Kata wujud pada manusia ada, beda ketika digunakan pada jiwa ada. Nah, sehingga mengatakan kata wujud memiliki makna khusus yang tak terbatas. Ya. Akhirnya kemudian kata wujud di sini memiliki makna khusus. Khusus yang tak terbatas sebanyak kuiditas dan realitas di alam eksternal yang dipredikasikan kepadanya. Jadi kan banyak sekali tuh, bukan lagi ekivokalnya itu bukan hanya dua, tetapi semua berbeda-beda. Jadi ketika kita mengatakan gunduk atau kelereng ada, beda maksudnya kalau kita katakan bola tenis ada. Bola tenis ada, beda kalau kita katakan bola kaki ada. Sama-sama bola, tapi beda maknanya. Ya, jadi makna khusus yang tak terbatas. Sebanyak jumlah kuiditas. Sebanyak jumlah realitas itu yang ada di alam eksternal yang bisa kita jangkau, yang dipredikasikan kepadanya. Kita melihat misalnya di depan kita mobil, kata ada pada mobil, beda maknanya pada ada kata motor, begitu kata mereka. Kenapa? Ya motor dan mobil beda, gitu. Sama-sama mobil sedan ada, beda dengan mobil truk ada, ya, begitu. Kenapa? Karena kata ada di sana mempunyai makna khusus, ya, yang tak terbatas sebanyak kuiditas dan realitas yang kita bisa predikasikan padanya. Predikasikan kata ada padanya. Pandangan inilah yang dianut oleh kaum Asy'ariyah. Ini kayaknya teolog Asy'ariyah. Ya, sehingga pandangan inilah yang dianut oleh kaum Asy'ariyah. Ya, jadi berbeda-beda kaum Asy'ariyah. Jadi nanti kita mempelajari Asy'ariyah ini kalau belajar tentang teolog, ya, mutakalim, ya, kaum ahli ketuhanan seperti Imam Ghazali, ya, itu nanti di sana berbicara tentang itu, ya. Mutakalimin, ya, kita sebut dengan mutakalimin Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, ya, jadi ini tadi kelompok pertama, ya, sekarang kita masuk pada kelompok kedua. Jadi kita ulangi lagi. Kelompok pertama tadi menjelaskan tentang yang kedua. Jadi kelompok pertama tadi mengatakan bahwa kata wujud itu berbeda-beda maknanya pada setiap kuiditas. Bukan hanya antara sebab dan akibat, tetapi semua mempunyai makna yang berbeda-beda. Tadi kata meja ada, lemari ada, kursi ada, ya sama-sama perabotan tetapi berbeda maknanya. Yang kedua, kelompok yang beranggapan bahwa kata wujud bermakna ekuivokal pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Nah, kalau ini lebih sempit. Kalau yang di atas tadi ini kan semua yang ada, semua esensi, semua kuiditas. Semua hal ketika digunakan pada kata ada, maknanya berbeda. Nah, sedangkan di sini sudah dibatasi hanya pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Di sini hanya dibatasi pada wujud, ya, ini wujud niscaya dan wujud mungkin. Wujud mungkin. Ya. Jadi kelompok yang beranggapan bahwa kata wujud bermakna ekivokal pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Ya. Jadi bermakna ekivokal pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Ya. Kata wujud bermakna univokal jika, ini kata mereka, ini kata pendapatku. Jadi kita ulangi lagi supaya Bapak Ibu sekalian tidak confuse. Jadi ini kita bicara tentang teolog, ya. Kita bukan bicara tentang filosof, kita bicara tentang teolog.
teolog berpendapat, ada teolog yang berpendapat, bukan semuanya, ada teolog yang berpendapat bahwa kata wujud itu bermakna ekivokal, bukan univokal. Nah, yang berkata bahwa kata wujud atau ada itu adalah sifatnya ekivokal juga terbagi dua. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan, lalu kemudian turun menjadi aliran teolog yang bernama Asy'ariyah. Ya, nanti banyak dianut seperti di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu adalah kebanyakan Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah. Tentu kita tidak bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada teolog, ya teolog berpendapat bahwa wujud itu bermakna ekivokal, tetapi keekivokalannya hanya terbatas pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Jadi kata wujud pada wujud mungkin beda maknanya dengan kata wujud pada wujud niscaya. Kata ada pada ada pasti, ada mutlak, beda artinya, beda maknanya. Kata ada yang kita gunakan pada kata mungkin adanya atau adanya mungkin. Ada niscaya cuma satu, Tuhan. Selain Tuhan adanya mungkin. Jadi kata ada yang digunakan pada Tuhan, kata mereka ini berbeda dengan kata ada yang digunakan pada ada makhluk. Ya, jadi kita lihat pada kelompok kedua ini. Ya. Jadi Tuhan ada, ya, atau ada Tuhan, dan makhluk ada. Ini berbeda kata dia. Jadi bagi mereka ini kata ada di sini dengan ini berbeda. Jadi ini beda. Jadi ini beda dengan di sini. Ya. Tidak sama. Ya, jadi antara keduanya ini adalah berbeda. Ya. Ini adalah berbeda. Kita pakai warna merah. Berbeda. Ya. Jadi kata ada di sini tidak sama dengan di sini. Ya. Kalau kita katakan Tuhan ada, beda kalau menggunakan kata makhluk ada. Ya. Jadi ada atau wujud. Ya, wujud. Ini adalah ada atau wujud. Nah, jadi ada wujud beda kalau digunakan makhluk ada. Makhluk ya apa saja. Tadi misalnya bintang, malaikat, nabi, rasul, itu beda maknanya ketika kita gunakan pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu wujud atau ada. Kata ada di sini tidak sama dengan kata di sini. Nah, itu adalah pendapat yang kedua. Jadi ini pendapat kelompok kedua dari teolog. Ya. Ini adalah teolog. Teolog kelompok kedua. Kita kembali lagi ke sini. Kata wujud bermakna univokal. Jadi kata wujud bermakna univokal jika, jadi ingat, dia memberikan syarat. Kata wujud bermakna univokal jika dipredikasikan, jika dialamatkan, jika dicantumkan kepada semua makhluk. Jadi kata univokal ini, kata ada univokal selama dia berada di dalam lima makhluk. Makhluk apa? Seperti sapi, kambing, malaikat, nabi, apalagi semuanya itu adalah sama, univokal. Jadi univokal itu kata ada selama digunakan pada wilayah makhluk. Begitu. Tetapi tidak univokal kalau dikaitkan dengan Tuhan. Nah, kan hakikatnya tidak univokal namanya. Jadi jemaah sekalian. Jadi kita ulangi, kata wujud bermakna univokal. Ini bermakna univokal jikalau dipredikasikan, dicantumkan, dialamatkan, diterapkan kepada semua makhluk. Tetapi menjadi tidak benar jika konsep dan makna itu diterapkan kepada Sang Pencipta. Nah, jadi kita lihat. Jadi mereka keberatan kalau digunakan pada Sang Pencipta. Jadi keberatannya adalah tidak ingin adanya makhluk sama dengan adanya Pencipta. Jadi tidak benar jika konsep dan makna ada itu diterapkan kepada Sang Pencipta.
Jadi kata wujud yang diterapkan pada wujud niscaya bermakna negasi terhadap dirinya, terhadap selain dirinya maksudnya. Ya coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kata penulis ini, jadi kata wujud yang diterapkan pada wujud niscaya itu bermakna negasi, bermakna negasi. Jadi kata wujud yang kita terapkan pada wujud niscaya, wujud artinya ada, Bapak Ibu supaya tidak confuse. Kata ada yang kita terapkan pada kata mutlak adanya atau ada mutlak bermakna negasi. Negasi terhadap selain dirinya. Misalnya dikatakan wujud niscaya ada. Jadi kalau kita membuat proposisi atau pernyataan, ya pernyataan kita buat mengatakan wujud niscaya itu ada. Ingat, penekanannya di sini pada kata ada. Jadi wujud niscaya yang kita gunakan pada kata ada, kata ada kita gunakan pada wujud niscaya, maksudnya ialah wujud niscaya itu tidak tiada, tidak ada, nah kan gitu. Jadi bukan tidak ada. Jadi ingat, bagi dia wujud niscaya ada itu bermakna bahwa wujud niscaya atau Tuhan itu, ini Sang Maha Pencipta, itu adalah tidak tiada. Ya, tidak tiada. Jadi lebih ribet jadinya. Jadi tidak tiada. Tidak tiada. Nah, jadi penekanannya di sini pada kata tidak, ya, tidak, dan kata tiada. Ya. Tidak tiada. Tidak ada. Berarti kan bermutlak adanya. Jadi menegasikan ketiadaan. Kenapa? Karena yang lain bisa tiada. Perhatikan ya Mas kalian. Kalau wujud niscaya kan bisa tiada, meja tidak ada kan bisa. Meja tidak ada. Sedangkan pada Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Jadi tidak mungkin tidak ada. Nah gitu maksudnya. Jadi wujud niscaya itu tidak mungkin tidak ada. Jadi penegasan. Ini kata mereka. Jadi wujud niscaya itu tidak mungkin tidak ada. Dengan demikian, konsep dan makna wujud, yang diaplikasikan kepada wujud niscaya, konsep dan makna wujud yang diaplikasikan kepada wujud niscaya berbeda dengan konsep dan makna wujud yang diaplikasikan pada wujud mungkin. Dalam hal ini adalah makhluk. Dalam hal ini adalah makhluk. Pandangan ini dianut oleh seorang ulama besar bernama Qadhi Sa'id Qumi. Dari namanya Qadhi Sa'id Qumi. Qadhi artinya hakim, qadhi itu adalah mengadili perkara, qadhi. Namanya Sa'id, kemudian tinggal di namanya Qumi. Jadi Qadhi Sa'id Qumi. Gitu. Qadhi adalah jabatannya, Sa'id namanya, Qumi menunjukkan tempat mukimnya, tempat tinggalnya itu Qum. Asalnya dari Qum. Bapak Ibu sekalian pernah berkunjung ke Iran, rata-rata pasti pernah ke Qum. Sekarang menjadi pusat pembelajaran di sana. Jadi Qadhi Sa'id Qumi. Nah, jadi jemaah sekalian di dalam kalangan ulama juga terjadi perbedaan-perbedaan di sini juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Mullah Sadra menjawab dua keberatan tadi? Dua hal ini. Lagi-lagi, ingat ya, ada teolog. Jadi tidak semuanya ada teolog berpendapat. Jadi kita sampaikan dulu. Sorry, kita pindah ke sini dulu ya ini. Jadi tentang wujud. Ya, kita bicarakan garis besar dulu biar lebih jelas tentang wujud. Wujud ya.
atau ada. Ya, ada. Ingat Bapak sekalian, kata wujud di sini sama dengan ada. Itu juga kita bicarakan. Wujud ini dari bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Ya. Jadi tentang wujud atau ada dua pendapat. Ya, tentang sifatnya. Yang pertama berpendapat bahwa wujud adalah univokal. Ya. Yang kita sudah bahas selama ini, univokal. Ya. Digunakan pada manapun sama. Yang kedua, ada pendapat yang kedua. Wujud adalah ekivokal. Wujud adalah ekivokal. Jadi ada pendapat. Ya. Wujud ekivokal ini kebanyakan yang berpendapat seperti ini ya, adalah teolog, tapi tidak semua teolog. Jadi ada teolog. Ya. Ada teolog yang berpendapat seperti ini. Jadi ada teolog. Jadi ada beberapa teolog yang berpendapat seperti ini. Tapi yang berpendapat seperti ini juga terbagi dua ya. Yang pertama tadi mengatakan bahwa ya univokal itu berbeda-beda. Maaf. Kata ada itu berbeda-beda maksudnya pada setiap kuiditas, pada setiap esensi, atau kita sebut saja pada setiap entitas, entity. Nah, sehingga kata ada benar-benar ekivokal pada semuanya. Ekivokal kalau digunakan pada benda, ekivokal kalau digunakan pada yang bukan benda, begitulah. Jadi berlaku pada semuanya. Ketika kita mengatakan meja ada, beda maknanya ketika kita mengatakan kursi ada. Ketika kita mengatakan pohon ada, beda ketika kita mengatakan hewan ada. Kita mengatakan sapi ada, beda maknanya ketika kita mengatakan unta ada. Jadi itu adalah pendapat pertama. Jadi yang pertama mengatakan bahwa ekivokal. Jadi ekivokal pada setiap. Jadi saya singkat ya. Jadi kalau dipanjangkan, ekivokal jika dipredikasikan atau diterapkan pada semua entitas. Entitas ini adalah istilah saya. Kalau di sana tadi kuiditas. Tentu juga apalagi kepada Tuhan. Yang kedua, ini adalah yang kedua. Dikatakan ekivokal, ya, ini teolog yang kedua, ekivokal pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Jadi ekivokal apabila diterapkan pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Tetapi kalau digunakan pada semua yang bersifat wujud mungkin, dia univokal. Jadi ekivokalnya hanya antara kata niscaya dan kata mungkin. Ketika diterapkan pada kata mungkin, dia univokal. Bapak Ibu sekalian bisa pahami. Ya. Jadi inilah dua pendapat daripada teolog yang akan coba disanggah oleh Mullah Sadra di dalam keterangan-keterangan berikut ini, yaitu sumber kesalahan pandangan mereka terletak pada beberapa hal. Karena ini ada beberapa, ada dua poin yang terutama. Maka kemudian kita atau kita teruskan lagi sedikit ya, karena kita sudah bahas daripada nanti balik lagi ke situ. Karena mau disanggah sama Mullah Sadra, ya kita sebutkan sumber kesalahan pandangan mereka di sini adalah teolog ya. Jadi kata-kata di sini mereka adalah teolog. Ya.
Jadi ini adalah teolog. Ya. Teolog. Ya. Jadi sumber kesalahan pandangan mereka para teolog yang berpendapat tadi wujud itu ekivokal terletak pada beberapa hal berikut ini. Satu, jadi ini pertama, ya. Tidak memisahkan secara ketat. Jadi tidak memisahkan secara ketat, ya. Tidak memisahkan secara ketat berarti mencampur adukan. Jadi kita bisa artikan tidak memisahkan secara ketat atau dengan kata lain mencampur adukan antara konsep yaitu mafhum dan individu luar misdak. Jadi mencampur adukan antara mafhum dan misdak. Ya. Jadi mencampur adukan antara mafhum dan misdak. Yang pernah belajar logika pasti tahu ini, mafhum. Mafhum itu ya, mafhum itu adalah konsep. Mafhum ini adalah konsep, sedangkan misdak adalah yang kelihatan di luar, yang luaran. Contohnya misalnya kita bicara dengan Pak Burhan. Pak Burhan itu adalah misdak daripada manusia. Yang kita pahami kan manusia, ya gitu. Begitu kita lihat orangnya Pak Saban misalnya, atau Pak Andi misalnya, itu namanya misdak. Ya. Jadi misdak. Ya. Jadi misdak itu adalah yang nampak di luaran, yang menyebabkan kita memahami yang di dalam, ini konsep. Ya. Jadi ada nanti hubungan antara konsepsi pikiran dengan di luaran. Ya, misalnya kita jalan di sawah, lihat ada hewan di sana berwarna coklat, berkaki 4, makan rumput. Pasti katakan itu sapi. Ya, sapi. Kenapa? Di sana ada konsep hewan dan sapi itu adalah misdak. Ya. Jadi mafhum atau konsep hewan tidak pernah kita bisa lihat. Yang bisa kita lihat adalah misdaknya, yang bisa kita jumpai misdaknya. Jadi tidak pernah ada yang ketemu dengan hewan. Coba siapa yang pernah ketemu hewan? Ya, kenapa? Karena hewan itu konsep yang kita pahami. Ya, begitu kita lihat misalnya gajah, yaitu misdaknya. Misdak dari apa? Hewan. Bisa dimengerti Pak Bu sekalian ya. Sama tadi misalnya manusia. Siapa yang pernah melihat manusia? Ya, manusia itu adalah konsep di pikiran kita. Begitu kita lihat, ya misdak namanya. Kita lihat Pak Saban tadi, Pak Burhan. Kita lihat misalnya Ibu Alfan misalnya. Kita lihat misalnya Tony, Ustadz Tony Sanwani. Maka kita itu namanya misdak. Ya. Yang menyebabkan kita tersambung dengan konsep manusia, mafhum. Nah, jadi bagi kata ulasan dari sini, ya kesalahan mereka itu disebabkan karena satu, tidak memisahkan secara ketat. Atau dengan kata lain mencampur adukan. Ya, mencampur adukan, kalau teman-teman kita di Singapura punya istilah tersendiri mencampur adukan, kalau masa Indonesia mencampur adukan. Ya. Mencampur adukan antara konsep dan individu luar. Mencampur adukan antara mafhum yang difahami dan misdak. Ya. Kelompok pertama teolog, jadi kelompok pertama teolog beranggapan yang tadi kita bicarakan di atas ya. Yang ini ya. Kelompok pertama teolog beranggapan bahwa jika kata wujud memiliki konsep dan makna yang sama atau univokal pada semua realitas, pada semua entitas, konsekuensinya adalah, ini kata mereka, konsekuensinya adalah wujud sebab dan wujud akibat adalah sama. Dari sisi individunya, misdaknya di alam eksternal. Ya. Padahal wujud sebab dan wujud akibat tidaklah sama. Ya. Yakni wujud sebab lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada wujud akibat. Dengan demikian, ini kata mereka, konsep dan makna wujud berbeda-beda dan ekivokal pada setiap realitas. Jadi kesimpulannya, kesalahannya apa? Tidak membedakan antara konsep dan misdak, mafhum dan misdak. Iya, harusnya kan dibedakan antara mafhum dan misdak. Kata ada itu adalah yang dipahami oleh kita. Yang kita lihat meja itu adalah misdak. Iya. Jadi di situ dia kesalahannya. Ya. Yang kedua, ini yang kedua.
Kelompok kedua teolog beranggapan bahwa jika kata wujud yang diaplikasikan dan dipredikasikan, maksudnya dicantumkan kepada wujud niscaya dan wujud mungkin, jadi maksudnya kalau kita terapkan pada wujud niscaya dan wujud mungkin dengan makna yang sama, bermakna univokal dan sama. Jadi kelompok kedua itu beranggapan bahwa jika kata wujud yang diaplikasikan atau dipredikasikan kepada wujud niscaya dan wujud mungkin bermakna univokal dan sama. Konsekuensinya kata mereka, wujud niscaya adalah setingkat dan sederajat dengan wujud mungkin. Nah, begitu mereka. Konsekuensinya adalah bahwa wujud niscaya adalah setingkat dan sederajat dengan wujud mungkin. Nah, coba apa tanggapan Mullah Sadra? Padahal berarti tanggapan Mullah Sadra, padahal wujud niscaya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan wujud mungkin. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zatnya. Dengan demikian kata wujud, ini masih mereka ternyata ya, masih kelompok kedua. Dengan demikian kata wujud tidak ada satupun yang serupa dengan zatnya. Ingat kata-kata yang terkenal, laisa kamitslihi syai'un. Dengan demikian kata kelompok kedua ini kata wujud bermakna ekivokal, harus bermakna ekivokal pada wujud niscaya dan wujud mungkin. Jawaban atas pandangan mereka adalah keunivokalan konsep dan makna mafhum tidak identik. Jadi antara konsep dan makna tidak identik dengan kesamaan dan keserupaan di dalam individu luar. Jadi kesamaan di dalam konsep dan makna yang disebut dengan mafhum di sini ya, berbeda dengan apa yang terjadi di dalam individu luar atau disebut dengan misdak. Ya. Seperti tadi hewan, konsep individu luar berbeda antara gajah dengan kambing beda sekali. Ya. Jadi kata konsep hewan itu adalah di pikiran. Di luarannya ada kancil, ada gajah. Ya. Kesamaan dan kesatuan dalam konsep dan makna tidak otomatis memiliki kesamaan dan kesatuan secara hakiki di dalam individu luar. Nah, inilah kata kuncinya. Ya, jadi kalau kita ingin lihat jawabannya di sini adalah kesamaan dan kesatuan dalam konsep dan makna tidak otomatis memiliki kesamaan dan kesatuan secara hakiki di dalam individu luar ataukah di dalam misdak. Ya. Tidak memiliki. Jadi kesamaan dan kesatuan dalam konsep dan makna tidak otomatis memiliki kesamaan dan kesatuan secara hakiki di dalam individu luarnya, yaitu misdaknya. Tadi kata hewan misalnya. Bahkan lebih jauh lagi manusia dengan sapi kan beda pada sama hewan. Ya, para ilmuwan sepakat bahwa manusia termasuk hewan. Jadi kalau kita katakan hewan, bayang kita termasuk manusia. Ya, cuma pembedanya adalah manusia adalah berpikir. Hewan yang berpikir, sapi adalah hewan yang melemu ataukah berkaki 4 misalnya. Ya, jadi harus dipisahkan antara konsep dan individu luar. Jadi kata kuncinya bagi mereka ini adalah kita harus membedakan antara konsep dan individu luar, yaitu antara mafhum dan misdak. Menerima keunivokalan wujud tidak bertentangan dengan perbedaan-perbedaan yang bergradasi atau berderajat di antara wujud sebab dan wujud akibat atau wujud niscaya dan wujud mungkin. Itulah sebabnya salah satu konsep penting daripada Mullah Sadra adalah gradasi wujud untuk menjelaskan keberatan-keberatan dari beberapa teolog tadinya. Jadi gradasi wujud artinya apa? Ketika kita menyebut Tuhan wujud niscaya Tuhan, tentu beda cara perwujudannya ketika misalnya meja. Begitu. Kenapa? Karena itu adalah gradasi. Bahkan sesama manusia berbeda-beda. Ada manusia yang lebih tinggi, ada manusia yang lebih rendah kedudukan dan derajatnya. Begitu. Saya kira Bapak sekalian, karena waktu kita sudah hampir masuk, ya nanti minggu depan lagi kita teruskan ini. Yang penting kita sudah dapatkan sedikit
jawaban daripada, nanti ke depan kita ulangi lagi, jawaban daripada Mula Sadra tentang keberatan daripada teolog tersebut. Jadi kita sampai di sini. Yang bertanya dipersilakan. Ya Ustadz, ini ada, Pak Deddy Novi benar, berarti saya kayak dari bahasanya ini Pak Deddy Novi benar. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan Ustadz dari Pak Deddy Novi, ya. Ini Pak Deddy Novi yang di atas yang OVO ya, pokok 5. Iya Ustadz. Terkait tema dan materi, bagaimana pandangan Ustadz tentang kemunafikan? Aduh, ini kayaknya tidak nyambung ya. Tidak terkait materi. Ya, tidak terkait dengan pembahasan kita masalah kemunafikan. Ini kan ya masalah keagamaan ya. Ya, jadi kita tidak bahas ini ya. Jadi kemunafikan itu kan adalah penyakit hati di tingkat luaran, itu adalah dua, beda di sana, beda di sini. Itu namanya munafik. Munafik dalam Al-Quran bahkan disebut adalah orang yang menggunakan baju yang sama untuk, maksudnya saya muslim, di tengah-tengah muslim, bajunya muslim, tetapi niatnya untuk merusak muslim. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, satu soalan. Silakan. Dalam pernyataan Mula Sadra tadi, boleh kita perbandingkan dengan walaupun wujudnya Allah tadi mentajalikan Nur Muhammad daripada cahayanya, yang kemudian selanjutnya pada cahaya tadi kepada makhluk-makhluk alam semesta, maka ini bermaksud pada wujud nescaya tadi, sisi equivokal yang nombor 2 tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Di dalam pada Mula Sadra sebetulnya begitu, Pak Nur. Jadi sebetulnya apa yang ada di bawah ini adalah sebetulnya dia yang di atas, yang bergradasi ke bawah. Yang bergradasi itu kan grade, ada grade-grade-nya. Jadi karena tidak mungkin ada yang di bawah kalau tidak ada yang di atas. Jadi sebetulnya ini adalah caranya menjelaskan bagaimana yang di bawah bisa muncul. Kalau yang lain kan mengatakan yang penting simsalabim, adrakadabra, iya, simsalabim, ada, pasti ada. Bagaimana caranya? Nah ini tidak dijelaskan oleh mereka. Jadi kalau misalnya orang lain atau orang awam, misalnya bagaimana cara makhluk diciptakan Tuhan? Pokoknya kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, pertanyaannya kalau jadi maka jadilah, apa relasi antara makhluk dengan Tuhan? Nah, disitulah maka kemudian Mula Sadra menjelaskan bahwa inti daripada Tuhan itu adalah ada. Prinsip yang paling pertama adalah berkaitan dengan ada, asalatul wujud. Jadi ada itu adalah prinsip yang paling penting. Dari situ mulainya. Artinya apa? Bukan kata tidak ada yang prinsip. Yang ada adalah justru ada. Justru kata tidak ada itu tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Yang tidak ada kan kita sudah terangkan itu adalah entitas-entitasnya. Misalnya meja, tidak adanya meja yang tidak ada. Bukan ada yang ditidakkan. Meja yang tidak mengambil tempat di dalam porsi ada. Meja yang tidak mengambil posisi di dalam wilayah ada. Lalu kemudian tadi kita intikan ke bawah, dari atas ke bawah, maka ketika dari atas ke bawah bergradasi sampai yang paling rendah adalah benda-benda materi. Ada yang mengatakan yang paling rendah misalnya adalah gelap. Terus kemudian gerak ke atas, itu kan namanya nanti adalah gerak substansi menurutnya Mula Sadra. Jadi yang ke bawah itu adalah namanya tashkik. Tashkik itu gradasi, gradation. Jadi gradasi itu adalah grade-grade sampai kepada yang paling di bawah, namanya gradasi wujud atau tashkik al-wujud. Sedangkan dari bawah nanti ke atas, seperti manusia ingin naik ke atas, menapaki tangga-tangga wujud untuk sampai kepada wujud yang paling tinggi. Ketika sampai pada wujud yang paling tinggi, dia hilang, maka kemudian yang ada hanya dia, fana. Yang ada tadi, kulluman alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka gerak yang dilakukan namanya gerak substansi. Namanya harakah jauhariyah, seperti itu. Ada lagi berikutnya? Pak Deddy Novi mau tanya langsung juga Ustaz itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Apakah
ini catatan saya Ustaz ya. Kata ada pada wujud niscaya berbeda maknanya dengan kata ada pada wujud mungkin. Kata ada pada wujud mungkin bisa dikenakan tidak ada juga, tidak ada meja, tapi kata tiada, tidak ada pada kata ada wujud tidak bisa dikenakan Ustaz ya. Itu yang pertama Ustaz. Terus hubungan antara sebab akibat. Apakah ini juga berlaku pada amalan-amalan begitu Ustaz? Misalnya ketika kita melakukan amalan bersedekah, akibatnya pahala dan seterusnya Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sepakat dengan pertanyaannya Pak Andi tadi yang pertama, bahwa apakah kata ada atau kata wujud yang diterapkan pada wujud niscaya dengan kata ada pada wujud mungkin berbeda, maka kalau dia berbeda, berarti kita setuju dengan teolog tadi dan berbeda dengan mulasada. Kalau mulasada, kata wujud yang kita gunakan pada akibat atau pada entitas-entitas yang mungkin seperti meja, lemari, dan sebagainya, tidak ada bedanya dengan kata ada yang kita gunakan, yang kita terapkan pada kata ada Tuhan atau Tuhan ada, ataukah wujud musti, wujud niscaya, wajibul wujud. Yang kedua, bagaimana dengan amalan-amalan kita dengan sebab akibat? Karena tadi ada kesesuaian, ingat, tadi bahasanya ada kesesuaian, sinqiyah, ada sinqiyah, atau yang disebut tadi dengan cognation, ada kesesuaian antara sebab dan akibat, maka menjadi sangat menarik. Istilah ini kita gunakan memahami tadi amal perbuatan manusia. Jadi setiap amal perbuatan manusia itu sebab. Dan nanti di akhirat adalah akibatnya. Nah, karena ada cognation, ada sinqiyah antara sebab dan akibat, maka tampilan, wajah, akibat perbuatan kita di akhirat sama dengan perbuatan kita di dunia. Kalau perbuatan kita di dunia ini misalnya adalah bersifat hewani, berarti tampilannya nanti di akhirat hewani, yang kemudian oleh para ahli irfan disebut dengan tajassumul amal. Jadi amal kita nanti di akhirat mengambil bentuk-bentuk, bentuknya apa? Seperti perbuatan kita di dunia. Ya, namanya perbuatan-perbuatan hewani itu seperti misalnya marah-marah, mengamuk-ngamuk, kemudian apalagi kemudian mencuri, itu adalah perbuatan-perbuatan hewani. Nah, ini nanti di akhirat mengambil bentuk-bentuk hewani juga. Kenapa? Karena ada sinqiyah, ada cognation antara sebab dan akibat. Begitu. Berikutnya lagi. Saban sama Pak Deddy Novi mau bertanya Ustaz. Pak Deddy Novi silakan kalau nanya Pak. Apa Ustaz? Ya Ustaz. Ya, Ini Ustaz. Ini tadi kan kemunafikan cuma saya ambil sebagai apa contoh saja, karena berdasar pengalaman saya ngajar filsafat itu, kalau walaupun kita sudah kemas dengan kata-kata yang detail dan rinci, tetap aja objek kita itu kayak ngawang-ngawang. Ada itu sekedar apa contoh saja supaya apa lebih real. Gini maksud saya Ustaz, terkait tema antum ini, kemunafikan itu kan lebih cenderung ke personalnya atau ke brandingnya, ke arusnya, ke mekanismenya. Kalau personalnya kan bisa berubah Ustaz. Jadi wujudnya kan dia kan bisa berubah. Tapi kalau mekanismenya, brandingnya itu kan tidak akan bisa berubah. Nah, itu maksud saya Ustaz. Gimana yang itu saya contohkan saja terkait kemunafikan supaya lebih nyata lah ya, secara contohnya itu supaya lebih bisa dipahami itu Ustaz. Baik. Terima kasih ya. Oke, syukur Ustaz. Terima kasih. Afwan. Jadi cuma sekalian terima kasih banyak Pak Deddy Novi yang telah bertanya. Jadi kita sampaikan ini kita gunakan dulu bahasa Arab. Karena bahasa Arab kata munafik ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dalam kategori lugha, munafik ini kan adalah isim fa'il, pelaku. Ya, munafik. Mimnya menunjukkan fa'il, pelaku. Kalau penyakitnya sendiri, sifat namanya nifak. Ya, dalam Al-Quran dua-duanya digunakan. Kata-kata nifak juga digunakan di dalam Al-Quran. Kata-kata munafik atau munafikun, munafikin digunakan dalam Al-Quran. Jadi, kalau berkaitan dengan
sifatnya, kualifikasinya, kualitas pribadinya, kualitas individunya, atau sifat-sifatnya disebut dengan nifak. Dengan demikian ketika ditanyakan bagaimana kemunafik, berarti pasti ketika bertindak. Ketika sudah teraktualisasi, ketika sudah menjelma menjadi sebuah tindakan aktual, tindakan nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kalau bicara tentang munafik, berarti orang yang sebetulnya ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah wilayah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi niatnya berbeda dengan niat mayoritas manusia. Niat mayoritas manusia adalah ketenangan, ketertiban, kedamaian. Kalau niat yang bersangkutan itu adalah melahirkan kekacauan, chaos. Kenapa? Karena yang paling tinggi bagi para munafik ini bukanlah kepentingan bersama, tetapi kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya misalnya biasanya bersifat material, maka ketika mendapatkan keuntungan materi, maka tidak apa-apa melahirkan chaos. Maka mereka misalnya bisa meledakkan bom, yang penting dibayar. Meledakkan bom artinya ada korban, terjadi chaos, kekacauan. Bagi mereka tidak ada masalah. Nah, orang-orang seperti ini susah dikenali. Kenapa? Karena berbaju, berpakaian, berbicara, bertindak sama dengan kita. Itu munafik. Nah, Mas Kaiser Bagja, siapakah yang boleh menuduh orang itu munafik? Cuma satu, yaitu hukum, aparat hukum setelah terbukti. Ketika belum terbukti secara aktual, dan itu bukan wilayah kita untuk membuktikan aktualisasinya, karena itu adalah wilayah ranah hukum, maka kita tidak boleh mencari-cari dalam pikiran kita bahwa si A itu adalah munafik, si B itu munafik, tidak boleh. Karena itu namanya berburuk sangka namanya. Jadi kita tidak boleh melihat, oh ini si A munafik. Munafik ini yang bisa menentukan hanyalah aparat negara. Kalau ada orang yang berpakaian agama, jubah agama, fasih berbahasa agama, tetapi kemudian meledakkan bom di gerejanya orang, nah itu namanya munafik. Karena tidak ada ayat, satu ayat pun dalam Al-Quran yang membolehkan tindakan itu. Bahkan Al-Quran mengatakan Allah tidak suka kerusakan. Ya, jadi begitu. Jadi benar dikatakan Pak Novi. Jadi Pak Deddy Novia itu melibatkan hukum untuk menentukan pelakunya Pak Deddy. Kalau kita sendiri tidak boleh, karena kalau kita nanti lahirlah nanti saling mencurigai, lahir nantinya saling suuzan. Padahal ini dilarang keras dalam agama seperti itu. Ada lagi berikutnya? Pak Saban, silakan Pak Saban. Pak Saban. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri. Ya Bu Dokter, terima kasih. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Afwan. Ya Ustaz. Anda ingin menyentuh tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Apakah ini berhubung dengan sebab dan akibat, dan apakah ini termasuk dalam equivocal atau univocal? Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak Mas Kaiser Bagja. Jadi bagaimana dengan kelahiran Nabi Isa? Hubungan kelahiran Nabi Isa juga adalah berkaitan dengan sebab akibat. Ada sebab akibat yang sebabnya itu bergradasi, ada sebab yang langsung kepada sebab pertama Pak Sahabat. Jadi ada sebab yang bergradasi, ada sebab yang langsung ke sebab pertama. Contohnya, kelahiran kita sebab bergradasi. Tuhan sebetulnya sebab tertingginya, final cause namanya, penyebab tertingginya, penyebab terakhirnya. Tetapi penyebab materialnya orang tua kita sebut bergradasi, yaitu penyebabnya kita menjadi lahir adalah orang tua, ayah dan ibu kita. Itu adalah penyebabnya. Tetapi penyebab tertingginya adalah Allah. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa ini walaupun dia punya ibu, tapi kan tidak ada hubungan perkawinan. Sedangkan syarat alamiah mutlak, untuk lahirnya seseorang kan harus ada ayah dan ibunya. Harus ada bapak dan maknya. Ya. Kalau tidak ada bapak dan ibunya, ya tidak bisa lahir. Nah, dengan demikian bagaimana dengan Nabi Isa? Nah, ini yang disebut dengan langsung kepada sebab yang tertinggi, menyimpan kun fayakunnya pada diri Siti Maryam, lalu kemudian lahirlah Nabi Isa.
Nah, ketika sebab pertama langsung yang terlibat, disebutlah dengan mukjizat. Karena apa? Terjadi loncatan mata rantai sebab akibat. Contohnya misalnya, api itu panas. Api itu panas. Siapa saja yang memasukkan tangannya ke api pasti terbakar karena api panas. Ya, jadi kalau kita masukkan tangan kita ke api pasti terbakar. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan, dicemplungkan, dibuang masuk ke dalam api, tetapi tidak terbakar. Bagaimana menjelaskan ini? Sementara hukum alamnya api membakar. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Kok tidak terbakar? Nah, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim karena langsung sebab pertama yang terlibat. Sebab pertama yaitu Allah mengatakan, ya naru, wahai api. Itu kan dalam Al-Quran dibicarakan. Ya naru, wahai api, kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Kuni bardan. Kenapa kuni? Karena api diperlakukan sebagai perempuan dalam bahasa Arab. Kalau laki-laki kan kun, ini adalah kuni. Ya nar kuni. Jadilah engkau bardan dingin. Wasalaman dan berikan keselamatan ala Ibrahim kepada Ibrahim. Nah, jadi karena penyebab pertama yang langsung berkata memerintahkan kepada api, maka api secara khusus, secara spesifik tidak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa secara spesifik? Karena hakikatnya api tetap membakar. Mana buktinya? Kayu bakar habis terbakar. Kayu bakar yang digunakan membakar Nabi Ibrahim habis terbakar. Berarti sifat panasnya api secara umum tetap berlaku. Tetapi secara khusus kepada Nabi Ibrahim tidak berlaku. Kenapa? Karena di situ ada intervensi, ada campur tangan langsung dari sebab pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pertanyaannya adalah apakah ini ekivokal ataukah univokal? Tetap ada dengan kata sebab pertama dan ada pada kata sebab-sebab yang dibawa menggunakan istilah univokal. Kecuali kalau kita keluar dari pendapat Mulasada dan menganut pendapat para teolog tadi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan dada untuk memahami ilmu-ilmu, karena ini adalah menyangkut masalah rahasia-rahasia. Kalau kita memahami ilmu-ilmu ini, berarti kita sudah memahami rahasia-rahasia. Kalau kita belum mampu memahaminya, berarti pengetahuan kita hanya masih berkutat pada ilmu-ilmu yang sifatnya kelihatan, zohirnya saja. Yang kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu ataukah pengetahuan yang tidak zohir atau nama lainnya batin. Dan inilah hakikat pengetahuan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Teriring doa semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan dibukakan pintu hatinya, dilapangkan dadanya untuk mendapatkan terang pengetahuan, hakikat pengetahuan dari yang maha hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.